Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Bertemu lagi dengan Bu Murni pada pertemuan kedua, masih dalam teks laporan percobaan. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Sebelum menjelaskan, ayo anak-anak kita ambil buku LKS-nya, lalu dibuka halaman 7. Di sini kita akan belajar tentang struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ya, ada struktur teks laporan percobaan, sistematika teks laporan percobaan, kaidah kebahasaan, dan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan, ya, di sini terdiri dari dua, yaitu bersifat umum dan bersifat yang kedua uraian. Umum menentukan klarifikasi aspek dan sesuatu yang dibahas secara umum. Lalu uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Nah, di sini kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum dan kelompok atau yang disebut generik. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Yang keenam, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda atau frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Yang kedelapan, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Lanjut yang ke D, penyusunan teks laporan percobaan. Menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang keempat, menggunakan bahasa sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disebut EYD dan tata bahasa baku Bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Lanjut kita, yaitu langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Ada 3. Yang pertama, menandai kata kalimat atau makna kata dan kalimat yang salah. Yang kedua, memperbaiki kata, kalimat atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Yang ketiga, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Demikian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian belum memahami, silakan dibaca di dalam buku LKS-nya dari halaman 7 sampai selesai teks laporan percobaan. Ibu anggap pertemuan ini selesai teks laporan percobaan.
Dan sebelumnya di situ ada latihan soal. Kalian bisa membacanya di situ. Ya, itu ada pertanyaannya. Silakan dibaca. Ya. Ya, tugas dikirim ke Google Classroom Bu Murni. Ya, paling lambat hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2020 pukul jam 9 pagi. Kalau telat berarti kalian tidak mengumpulkan tugas yang kedua. Ya, pokoknya dikumpulkan hari Sabtu. Sekali lagi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 jam 9 pagi. Mengerti anak-anak? Ya, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.